Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan membahas perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, bagian yang pertama. Siswa-siswi sekalian, pokok bahasan yang akan kita bicarakan di hari ini, hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk bahasan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kebenaran, serta dinamika pelanggaran hukum, akan kita bahas pada video berikutnya. Siswa-siswi sekalian, apakah pengertian perlindungan hukum? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum merupakan daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, melindungi kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, apa saja yang mendasari perlindungan dan penegakan hukum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945? Yang pertama, Pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Siswa-siswi sekalian, apa saja unsur-unsur pelindungan hukum? Unsur-unsur pelindungan hukum meliputi: yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Contohnya, pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Di negara kita terdapat banyak macam perlindungan hukum, dan dari sekian banyak jenis dan macamnya, terdapat beberapa yang cukup populer, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Siswa-siswi sekalian, lalu apakah hakikat penegakan hukum? Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Misalnya, konsumen akan terlindungi apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegakkan. Contoh yang lain, seorang pencipta suatu produk akan terlindungi secara hukum apabila Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang Paten ditegakkan. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita pada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan beberapa hal berikut. Yang pertama, supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. 2. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap negara. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana damai merupakan harapan setiap masyarakat. Hal ini akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Nah, siswa sekalian, keberhasilan proses penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Akan tetapi, juga tergantung pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Penyusunannya harus menurut ketentuan dan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Yang kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum harus menjalankan tugasnya secara profesional dan mengutamakan keadilan. Yang ketiga, masyarakat. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum dengan penuh kesadaran. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam hal ini, mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Yang kelima, kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita tentang perlindungan dan penegakan hukum pada bagian pertama. Kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran tentang perlindungan dan penegakan hukum pada bagian kedua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.